Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fatima. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan alat laboratorium fisika. Di mana pengembangan alat laboratorium fisika ini saya ambil dari 5 jurnal yang telah saya analisis mengenai hukum Pascal. Nah, apa sih hukum Pascal itu? Jadi, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besarnya. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai pengembangan alat laboratorium fisika, jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan kelima jurnal sebagai sumber dari pengembangan alat laboratorium yang saya buat. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, ini jurnal pertama. Itu oleh K. Mutiara Saraswati, Gaudensiana Herni, dan Elizabeth Anifa Daar dari Universitas Indraprasta PGRI. Jadi, judul yang mereka buat itu yaitu pembuktian hukum Pascal dengan merancang alat peraga sederhana pompa hidrolik. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan alat peraga sains pompa hidrolik dan memperbesar tingkat kelayakan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Nah, jadi kayak gini gambarnya, yaitu dengan menggunakan dua buah suntikan di mana ada yang ukurannya besar sama kecil, menggunakan papan dan selang sebagai penghubung. Cara pembuatan alat ini yaitu dengan merangkai kedua suntikan, kemudian dihubungkan dengan selang dan mengisi selang dengan suntikan kecil sampai penuh, lalu mengikat kedua suntikan dengan selang pada papan. Kemudian cara kerjanya yaitu alat ini dengan cara didorong suntikan kecil dan besar secara bergiliran dan merasakan besar tekanan yang terjadi. Ternyata hasilnya adalah ketika suntikan kecil ini didorong, tekanannya kecil. Dan ketika suntikan besar ini didorong, ternyata tekanannya itu lebih besar. Nah, hal ini terbukti bahwa alat peraga pada penelitian ini membuktikan konsep hukum Pascal. Selanjutnya yaitu jurnal kedua yang dibuat oleh Suroso, kemudian Dwi Priantoro, dan Yordan Krisandi dari Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Jadi judul yang mereka buat yaitu mengenai pembuatan dan karakterisasi pompa hidrolik pada ketinggian sumber 1,6 meter. Jadi mereka membuat alat pompa hidrolik dengan ketinggiannya itu 1,6 meter. Penelitian ini bertujuan untuk merancang pompa hidrolik dengan memvariasiasi beberapa ukuran yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, serta menganalisa karakterisasi pompa hidrolik dengan ketinggian sumber 1,6 meter dan diameter drive pipa 2 inci terhadap fungsi debit air yang dihasilkan dengan ketinggiannya. Nah, jadi kayak gini gambar perancangan pompa hidrolik dengan ketinggian 1,6 meter. Ternyata fungsi hubungan antara debit atau Q air yang dihasilkan terhadap ketinggian atau H, semakin tinggi ketinggian yang dicapai, maka semakin kecil debit air yang dihasilkan. Pada percobaan yang telah dilakukan ini, ternyata didapat efisiensi pompa terbesar pada ketinggian 1 meter, yaitu 25,99%, dengan debit air yang dihasilkan sebesar 21,4 liter per menit.
Dan efisiensi pompa terkecil pada ketinggian 7 meter yaitu 5,11%, dengan debit air yang dihasilkan sebesar 1,52 liter per menit. Nah, dari penelitian yang tadi sudah dilakukan, yang mereka lakukan, ternyata dapat disimpulkan bahwa yang pertama, telah berhasil dibuat pompa hidrolik yang mampu menaikkan air hingga ketinggian 7 meter dengan ketinggian sumber 1,6 meter dan diameter drive pipa sebesar 2 inci. Yang kedua, yaitu berdasarkan pengujian karakteristik pompa hidrolik yang telah dibuat, didapatkan fungsi hubungan antara debit Q air yang dihasilkan terhadap ketinggian atau H. Semakin tinggi yang dicapai, maka semakin kecil debit air yang dihasilkan. Nah, sekarang yaitu jurnal ketiga oleh Winda Fitri Vitanova, SPD, pasca sarjana dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi judul yang dia buat mengenai alat itu tentang perancangan alat praktikum pemodelan hukum Pascal. Dalam melakukan perancangan alat praktikum ini, si peneliti ini bertujuan untuk merancang alat praktikum yang menjelaskan konsep hukum Pascal. Kemudian, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan pada hukum Pascal. Selanjutnya yaitu mengetahui pengaruh variasi besarnya gaya pada hukum Pascal. Untuk mengetahui pengaruh variasi luas permukaan bidang sentuh fluida pada hukum Pascal. Dan yang terakhir yaitu mengetahui hubungan antara gaya dan luas permukaan bidang sentuh fluida dalam ruang tertutup. Jadi pada pengujian alat ini dilakukan dengan 2 kali percobaan. Seperti ini gambarnya ya. Setelah dilakukan penelitian, kemudian didapat hasil yang menyatakan bahwa pada percobaan 1, grafik hubungan antara gaya 1 atau F1 dan gaya 2 atau F2 saat luas bidang sentuh kedua tabung sama atau disebut linear increase, di mana gaya 1 dan gaya 2-nya itu sebanding dengan A1 dan A2, di mana A1 itu adalah diameter atau luas pada tabung. Kemudian yang kedua yaitu pada percobaan kedua, grafik hubungan antara A1 dan F2 atau disebut dengan linear decrease, yaitu jika nilai A1 diperbesar, maka F2 atau gaya 2 juga akan semakin kecil. Jika F1 dan A2 dibuat konstan, maka luas atau A dan gaya atau F itu berbanding terbalik. Setelah dilakukan perhitungan tekanan percobaan 1 maupun percobaan 2, bahwa tekanan pada tabung 1 dan tabung 2 nilainya hampir sama. Hal ini sesuai dengan hukum Pascal, yaitu tekanan zat cair pada ruang tertutup besarnya sama di titik manapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat praktikum yang dirancang ini mampu menjelaskan konsep hukum Pascal. Dan faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat cair adalah gaya yang diberikan dan luas bidang sentuh pada permukaan zat cair. Selanjutnya yaitu jurnal keempat oleh Habib Azhari. Jadi judul alat yang dia buat yaitu mengenai miniatur pompa hidrolik. Jadi seperti ini gambarnya. Yaitu sama kayak jurnal sebelumnya, menggunakan 20 suntikan dan digabungkan dengan sama. Nah, miniatur pompa hidrolik ini adalah sebuah alat yang dibuat untuk menjelaskan secara kualitatif prinsip hukum Pascal.
cara pembuatannya adalah dengan merangkai suntikan kecil dan suntikan besar, sama ya tadi yang udah saya jelasin pada jurnal-jurnal sebelumnya. Kemudian dihubungkan dengan selang kecil dan diisi selang dan suntikan kecil itu dengan air sampai penuh. Lalu mengikat kedua suntikan dan juga selang pada papan yang sudah dirangkai menjadi tegak lurus. Nah, cara kerja pada alat ini yaitu dengan cara mendorong suntikan kecil dan besar secara bergiliran dan merasakan besar tekanan yang terjadi. Ternyata hasilnya yaitu ketika suntikan kecil didorong, maka tekanannya kecil. Dan ketika suntikan besar ini didorong, maka tekanannya besar. Hal ini berhubungan dengan hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam suatu wadah akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Maka dengan menggunakan alat peraga praktikum fisika ini mengenai miniatur pompa hidrolik dapat dijelaskan konsep hukum Pascal. Terlihat jelas bahwa ketika salah satu suntikan ditekan, maka tekanan itu akan diteruskan oleh air yang ada pada selang ke suntikan lainnya. Jadi, pada alat ini maupun pada alat sebelumnya, pada suntikan besar ini memiliki tekanan yang besar. Nah, hal ini karena dipengaruhi oleh luas diameter pada suntikan dan juga gaya yang diberikan. Nah, sekarang jurnal yang kelima oleh Lia Puspitarini dari Universitas Negeri Semarang mengenai pengembangan alat peraga sains pompa hidrolik dan boys balon untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa SMA Negeri 1 Sayung. Nah, pada alat peraga ini terdiri dari dua bagian, di mana bagian depan itu berupa alat peraga pompa hidrolik untuk memperjelas konsep mengenai hukum Pascal, dan bagian belakang itu berupa alat peraga boys balon untuk memperjelas konsep mengenai hukum Boyle. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh ahli, baik ahli media, ahli materi, dan guru fisika. Dengan hasil penilaian 87,33% dengan kriteria layak pada alat peraga pompa hidrolik dan 94% dengan kriteria sangat layak pada alat peraga boys balon. Telah dilakukan uji kembali menunjukkan bahwa alat peraga ini dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi hukum Pascal. Jadi seperti ini ya gambarnya, yang dimana pada bagian belakang itu untuk boys balon dan pada bagian depan itu mengenai konsep hukum Pascal. Selanjutnya yaitu pengembangan alat laboratorium pada pompa hidrolik. Jadi seperti ini gambarnya. Ini adalah alat pengembangan yang saya buat mengenai hukum Pascal. Pada alat pengembangan ini saya tambahkan triplek sebagai tempat untuk meletakkan beban, di mana massa beban ini sangat berpengaruh untuk menghasilkan sebuah tekanan. Ini dia alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu yang pertama 2 buah suntikan, ada suntikan besar dan suntikan kecil, kemudian selang kecil dengan panjang 20 cm, 5 buah kayu. Jadi pada alat pengembangan ini saya tambahkan dengan 5 buah kayu, yang dimana 2 persegi panjang kayu dengan ukuran 4 x 8 cm ini nanti akan diletakkan di bawah suntikan besar dan kecil, dimana suntikan besar ini gambarnya berada pada sebelah kiri dan suntikan kecil berada di sebelah kanan.
Kemudian 2 persegi panjang kayu dengan ukuran 4 x 15 cm. Jadi ini sebagai tiang pada suntikan kecil, yaitu gambar pada sebelah kanan. 1 persegi panjang 4 x 20 cm. Nah, panjang kayu ini nanti diletakkan di suntikan besar, yaitu sebagai tiang. Kemudian 2 triplek, yaitu dengan ukuran 4 x 8 cm, yaitu tripleknya itu nanti diletakin di atas suntikan yang ukurannya sama dengan kayu yang berada di bawah suntikan. Beban sama 4 buah penjepit suntikan, yaitu 2 buah penjepit untuk suntikan besar dan 2 buah penjepit untuk suntikan kecil. Nah, tadi saya udah ngejelasin ya bahwa pengembangan alat ini saya ambil dari 5 jurnal yang telah saya analisis sebelumnya. Nah, jadi kelima jurnal itu tadi yang udah saya jelasin ya. Pada alat ini saya mencoba menggunakan triplek sebagai tempat beban diletakkan. Jadi di sini yang mempengaruhinya itu saya menggunakan massa. Nah, karena di sini massa itu ada hubungannya dengan gaya. Kemudian, cara kerja pada alat ini sedikit berbeda pada jurnal sebelumnya. Maksudnya pada alat yang ada di jurnal sebelumnya. Nah, pada jurnal sebelumnya itu dengan menggunakan suntikan, di mana cara kerjanya itu dengan mendorong suntikan tersebut untuk membuktikan konsep hukum Pascal. Nah, tetapi pada alat ini dilakukan dengan cara meletakkan beban pada papan triplek yang sudah tertempel dengan suntikan, di mana berat beban atau massa dan luas suntikan tersebut sangat berpengaruh pada terangkatnya triplek di sebelahnya untuk menentukan tekanan. Ketika triplek pada suntikan kecil diletakkan beban, di mana massa beban tersebut sama besar dengan beban pada triplek suntikan besar, ternyata tekanannya kecil. Dan ketika beban pada suntikan besar diletakkan pada triplek, tekanannya lebih besar. Ini membuktikan konsep hukum Pascal. Jadi sebenarnya sama aja sih kayak sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kan dengan cara mendorong. Jadi ya, kalau misalkan pada suntikan besar itu pasti akan menghasilkan tekanan yang besar. Nah, pada alat ini yaitu dengan cara meletakkan beban. Jadi ini cara kerjanya itu massanya, yang dimana semakin besar massa beban dan luas suntikan, semakin besar pula tekanannya. Itu dengan persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F itu sama dengan gaya, sedangkan A itu adalah luas. Jadi tadi udah saya jelasin bahwa di sini massa itu ada hubungannya dengan gaya, yang dimana kalau misalkan kita jabarin ya gaya, jadi gaya itu sama dengan massa dikali gravitasi, yang dimana gravitasi memiliki nilai yang konstan, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana tadi penjelasan mengenai pengembangan alat laboratorium fisika? Semoga bermanfaat ya. Dan apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.